Karena keadaan jemaat pada saat itu, ketika ada konflik, mereka tidak ada yang mau mengalah. Ya, halo teman-teman, selamat datang di jurnal Kabar Baik. Nah, kali ini saya akan mengangkat satu ayat yang akan saya bahas kali ini, terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuruskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah teman-teman, teks-teks yang sudah kita baca ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 11 sampai 11 ini ya. Ini berbicara tentang teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pada saat itu jemaat ini sedang menghadapi berbagai macam konflik yang terjadi di jemaat pada saat itu. Ada perpecahan, ada perselisihan, ada kasus-kasus yang terjadi di jemaat di Korintus pada saat itu. Nah, ketika terjadi persoalan, perselisihan dalam jemaat, maka ini Paulus menegur kepada jemaat pada saat itu, karena ada beberapa jemaat yang suka menyelesaikan persoalan-persoalan mereka itu dibawa ke pengadilan dunia dalam konteks masa itu, yaitu pengadilan Romawi pada saat itu. Nah, sebenarnya kasus-kasus yang terjadi pada saat itu kasus-kasus yang biasa, Paulus katakan kasus-kasus yang sepele, yang tidak berarti ya, yang sebenarnya bisa diurus di dalam jemaat. Nah, tetapi ada beberapa orang yang membawa perkara-perkara mereka ini sudah melibatkan pengadilan-pengadilan dunia. Nah, Paulus melihat ini suatu hal yang kurang baik. Mengapa? Karena pengadilan-pengadilan dunia pada saat itu, Romawi pada saat itu cenderung bersifat tidak adil ya, tidak benar, karena mereka kadang menjatuhkan hukuman atau mengadili seseorang itu dengan melihat status daripada seseorang ya, sehingga pengadilan-pengadilan pada masa itu adalah pengadilan-pengadilan yang sifatnya terkadang nepotisme, korupsi dan lain sebagainya.
Dan kasus-kasus juga yang dibawa pada saat itu hal-hal yang sepele. Paulus katakan perkara-perkara biasa mengenai soal kehidupan sehari-hari. Memang tidak dijelaskan di sini lebih spesifik kasus-kasus apa yang terjadi pada saat itu, tetapi Paulus menegur mereka supaya kalau bisa perkara-perkara itu kalian selesaikan saja dengan mengangkat satu seorang perantara. Makanya dia katakan, nah di ayat 5 dia katakan, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Jadi Paulus ingin bermaksud sini bahwa dengan pendekatan ya, mengangkat seorang yang bisa menjadi perantara, diangkatlah orang-orang yang mungkin sudah dewasa rohaninya, yang sudah pengalaman dan lain sebagainya untuk bisa mengurus persoalan-persoalan jemaat, perselisihan, perpecahan dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu lagi dibawa ke ranah hukum pada saat itu. Nah, salah satu juga yang menyebabkan kenapa jemaat pada saat itu akhirnya sering terjadi konflik yang biasa terus menjadi besar, dibesar-besarkan dan sebagainya, karena keadaan jemaat pada saat itu ketika ada konflik mereka tidak ada yang mau mengalah ya. Ketika terjadi konflik dalam jemaat, perselisihan antara jemaat-jemaat ini, semua tidak ada yang mau mengalah. Di ayat 7 dia katakan begini, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita keadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Atau dalam pengertian lain, mengapa kamu tidak mau mengalah? Ya? Nah memang kalau ditanya rugi atau diperlakukan tidak adil, banyak orang yang tidak mau diperlakukan tidak adil. Banyak orang yang tidak mau rugi dan sebagainya. Nah, akhirnya persoalan yang terjadi di jemaat pada saat itu semakin besar dan dibawa ke pengadilan dunia pada saat itu. Dalam konteks saat itu ya tadi saya katakan pengadilan Romawi ya, yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak percaya, orang-orang tidak beriman ya. Sudah pasti pengadilan-pengadilan yang terjadi pada saat itu pasti berat sebelah, tidak adil ya. Paulus katakan tidak adil. Nah, akhirnya persoalan-persoalan itu menjadi besar karena ada jemaat yang tidak mau mengalah, tidak mau dirugikan di ayat 7. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ya, kasus-kasus yang terjadi pada saat ini, di mana ada gereja yang akhirnya terpecah-pecah dan sampai dibawa ke ranah hukum ya, padahal sebenarnya itu masalah-masalah yang sebenarnya pemerintah atau pengadilan-pengadilan dunia tidak perlu lagi mengurus hal itu ya. Itu persoalan-persoalan internal di dalam suatu gereja, dalam satu jemaat, tapi akhirnya dibawa sampai ke ranah hukum dan akhirnya pihak pemerintah, pengadilan dunia juga terkadang sulit mengambil keputusan karena itu bisa diselesaikan dengan perantara dalam jemaat itu sendiri ya. Nah, kenapa itu sehingga terjadi seperti itu? Karena kalau kita melihat ya, salah satu penyebabnya itu ada yang tidak mau mengalah ya. Seperti dalam kasus jemaat di Korintus ini, di ayat 7 katakan tidak ada yang mau dirugikan, tidak ada yang mau diperlakukan tidak adil. Tapi Paulus katakan, ya sudahlah, kita untuk menyelesaikan masalah itu, kita harus menerima sajalah yang terjadi, ya. Daripada persoalan semakin besar, apalagi sudah sampai dibawa ke orang-orang yang tidak beriman, dan ini kan akhirnya membuat orang-orang percaya itu di mata orang-orang yang tidak beriman menjadi tidak baik ya, membuat kerohanian orang-orang Kristen pada saat itu akhirnya dipandang tidak baik karena terjadi perselisihan persoalan. Nah, demikian juga dengan kasus-kasus yang terjadi di masa kini,
banyak kejadian-kejadian itu yang terjadi karena masing-masing mempertahankan kebenarannya dan tidak mau mengalah. Mereka yang satu mengatakan dia berhak memiliki ini, yang satu mengatakan dia berhak memiliki bagian yang ini. Akhirnya tidak ada yang mengalah dan perkara itu tidak selesai. Akhirnya ya yang menjadi korban pelayanan yang ada di gereja tersebut sehingga tidak lagi menjadi berkat ya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi melalui 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11 ini kita belajar bahwa melalui surat Paulus ini kita belajar bagaimana kita menyikapi ketika terjadi persoalan-persoalan dalam jemaat, terjadi perselisihan, apalagi itu hanya perkara-perkara kecil, perkara-perkara sepele yang seharusnya tidak perlu lagi dibawa ke pengadilan dunia, apalagi pada orang-orang yang tidak percaya. Memang persyaratan yang dikatakan Paulus di sini ya, dia menuntut bahwa ya walaupun kita diperlakukan tidak adil, merasa dirugikan ya, di sini seolah-olah dia mengatakan kita mengalah saja daripada persoalan itu semakin besar ya. Sekali lagi ayat 7 dia katakan di kalimat terakhir, bagian terakhir begini, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi jelas ya ada oknum-oknum, ada pihak-pihak yang tidak mau mengalah satu sama dengan yang lain. Sehingga akhirnya perkara itu semakin besar dan sampai ke pengadilan-pengadilan dunia yang akhirnya membuat pandangan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman kepada jemaat Tuhan itu, akhirnya mereka menilai kekristenan itu tidak baik dan lain sebagainya. Nah, lewat pembelajaran singkat ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bermanfaat bagi kebaikan pertumbuhan di dalam sebuah jemaat lokal yang kita layani atau di mana kita berjemaat. Nah, demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.